Karena kita butuh panjat sosial BJ gitu. Bagaimana kita untuk bisa menjadi media promosinya? Iya. Ternyata sulit. Sulitnya apa itu? Sulit BJ. Apa kendalanya? Nggak bisa. Wih. Harus pakai uang. Kami itu yang kecewanya BJ. Kalau kayak gini kita nggak akan maju. 4, 3, 2, 1, still on my mind, open mic with... Satu meja dengan siapa? Siapa ayo? Coba tengok kamera nih. Ya. Selamat datang Oktian Fasila. Siap. Salah satu kreator Dumai. Salah satu. Apa dulu coba? Tes. Kasih tes dulu. Boleh ngomong aku BJ. Boleh dong. Tadi kita fokus ke situ tadi, Ga. Jadi kan sekarang apa si Okta bunyi pula kan? Oh iya ya, kenapa gak diingatkan? Oke, thank you Ta sudah datang di sini di tempat O Cafe. O Cafe ini Coffee and Resto, ya kan Ta? Ada di Jalan Pemuda Darat. Ada berbagai macam menu-menu tah ini kopi. Yang penting kafe, resto, ada kopi dan ada makanannya seperti telur asin ayam, telur apa segala macam. Jadi kalau kawan-kawan minat datang ke O Cafe silahkan datang ke Jalan Pemuda Darat. Kan gitu. Siap, mantap. Pemuda Darat di mana ta? Tuh lapar aku O Cafe. BJ. Lapar. Tidak. Aduh. Mantap. Oktian Fasila salah satu seorang kreator video ya yang fokus ke ini ke karya-karya yang mengeluarkan beberapa karya di channelnya apa namanya Channel mana BJ? channel yang banyak video-video musik itu cover. Oke, Ekona Production. Ya inilah dia orangnya. Inilah dia salah satu apa namanya vendornya siapa? Ekona Production, Oktian Fasila, salah satu seorang musisi juga di Dumai, Catur Junior. Kalau di Pekanbaru apa namanya? Catur Junior udah bubar. Kalau di Pekanbaru Everhard sekarang. Everhard. Oh, apa tuh filosofi artinya? Kuat. Bahasa Belanda sih, ya bahasa Belanda. Kuat dan tegar gitu ya. Iya. Apapun yang terjadi, badai yang menghadang segala aral dan dilantangan tetap dihadapi. Kan gitu. Oke. Kocak orangnya, suka ketawa. Beda sama yoga tadi. Oh, dia berkeringat. Soalnya katanya tadi kan dibilang, wah, kita udah mandi. Udah BJ. Oke, agak semerbak ruangan ini jadinya. Ruangannya berada di O Cafe. Iya, siap. Di Jalan Pemuda Darat. Usah tengok-tengok menu nih lagi. Nanti awak terbeli pula awak ya kan. Nanti makan pula sambil podcast kita nih. Awak berharap endorse. Kemarin awak nonton ada pisang. Itulah. Aduh, yalah, lanjut aja. Ini dia. Udah. Oke. Oktian Fasila, coba kenal dulu. Siapa diri kamu? Apanya? Kayak mana BJ? Aduh. Apanya nih sekarang? Kenal dulu bagaimana profil kamu, apa yang sudah dibuat selama berkarya di Dumai. Selain di Dumai kan udah di Pekanbaru juga stay-nya. Untuk saat ini aku fokusnya ke video klip. Fokus video klip. Itu talent-talentnya artis-artis ya. Talent dan artisnya tuh lebih banyak di Pekanbaru rencana gitu. Cewek semua ya. Nah, fokusnya kemarin ke Pekanbaru. Ini mau nanya yang mana dulu? Ekona apa band? Oke, kita sembari aja. Berkembang itu nanti pertanyaannya kan. Oke. Sekarang tuh dulu Ekona Production ya. Dulu tuh Ekona Production dulu sama bareng-bareng juga di Dumai. Fokusnya ke wedding ya kan. Dulunya ke wedding sama teman-teman.
Setelah ke wedding, hobilah buat film. Setelah film video klip. Film yang paling melejit yang dibuat Icon apa? Anak Rantau. Bukan, sebelum itu ada. Iya, tapi Anak Rantau 2 juta yang nonton Wih, di YouTube. 2 juta ya. Cuman aku delete di YouTube Emang apa maksudnya? karena mengandung copyright waktu itu. Banyak mengandung Musiknya? copyright. One Day to Kill? One Day to Kill dulu 63.000 kalau nggak salah, masih ingat 63.000. Monday to Kill. Iya tuh bergenre action, Anak Rantau dulu. Setelah itu ya video klip. Setelah video klip melancong melancong ke Pekanbaru gitu. Setelah fokus kuliah gitu. Jadi pas di Pekanbaru disitulah cover diaktifkan ya. Cover diaktifkan. Pertama tujuannya Econa itu ingin buat home produksi, gitu ya. Home produksi. Bagaimana kita bisa mengangkat, niatnya dulu awalnya mau mengangkat karya anak Riau kayak mana biar bisa dilihat sama orang gitu kan. Bagaimana kita untuk bisa menjadi media promosinya. Iya. Ternyata sulit. Sulitnya apa itu? Sulit BD. Apa kendalanya? Nggak tahu BD ya, kalau diperhatikan sih media promosi. Media promosi kita tuh rata-rata kalau kita tanya royalti. Masalah keuangan. Karena berdampak gimana ya? Berdampak ya takut gimana? Ya pokoknya gitu. Kalau kita mau promosi, gimana bisa nggak promosikan ini karya kita loh anak Riau gitu? Bisa nggak media ini padahal media Riau gitu? Oh iya ya. Media yang ngangkat, mereka itu butuh konten, mereka itu butuh bahan gitu kan. Tapi kenapa ketika kita minta tolong ini sebuah video klip, ini sebuah karya, aku tanya masing-masing, aku hubungin gimana caranya, bisa nggak promosikan nih karya? Nggak bisa, harus pakai uang. Kami itu yang kecewanya BJ. Dan maaf katanya memang aku pernah komunikasi sama orang-orang di Jawa, media-media di Jawa itu ada yang udah checklist juga verified. Mereka kami bakal nge-repost katanya, tapi kami saring. Itu calegnya mereka. Oke, nggak apa-apa. Saring lah kalau memang itu terbaik. Tolong di-repost. Rupanya ada juga nggak nyangka video-video kami ada juga yang di-repost. Di Minang juga ada gitu. Tapi yang di Riau ini aku rata-rata minta tolong bukan ya gimana? Mereka mintanya royalti uang. Padahal mereka butuh konten gitu. Kontennya dari kita. Kok bisa minta royalti gitu? Nggak suka ya misalnya sebuah karya Riau terangkat gitu. Itu. Pengen mengatur Uang. negarawan. Padahal mereka nggak memikirkan kayak mana kita berproduksi. Mereka nggak berpikir produksi itu berapa uangnya, pengurusannya, tempatnya, lapangan kita pengurusan semua gitu kan. Itu yang gimana BJ ya? Sedih awak kadang BJ, sedih. Ya kan BJ, betul nggak BJ? Betul. Sedih. Kalau kayak gini kita nggak akan maju gitu. Kita nggak akan bisa di seni ini gimana ya? Seni itu butuh dihargai juga. Betul lah Ben? Setuju. Kalau seni itu nggak dihargai, itu yang dibilang mati karir, itu musisi mati karir apa kemarin Kima. Komunitas musisi mati karir. Iya. Karena mereka berkarya tapi nggak ada yang menghargai. Yes. Jadi mereka nggak ada wadah lagi. Mereka tuh butuh uang juga. Bukan kita munafik ya, tapi kita musisi, kita yang berbau seni. Hidup tuh ya di uang. Nggak bisa thank you aja kan, betul ya? Betul. Itu kendalanya sampai saat ini. Udah aku kemana-kemana. Jadi aku dulu pinginnya kayak mana aku yang orang minta tolong ya aku tolong gitu. Tapi aku nggak bisa karena aku nggak terjunnya ke sana, nggak ke media promosi ininya gitu. Aku nggak berharap, bukan maksudnya berharap sponsor, nggak berharap gitu, nggak dukungan wali kota atau apa nggak, bukan. Tapi aku butuh media promosi. Kalau ada media promosi kita bakal tahu sama orang-orang yang di atas. Betul Bang Bede? Betul. Itu dia medianya. Setuju. Dahsyat. Wah, dahsyat nih. Ya itulah. Dahsyat, Pak. Kok dahsyat BJ? Iya, Ya, enggak, soalnya inilah keluhan seorang kreator, pelaku konten. Masalahnya seperti ini. Yes. Berawal dari sini ya kan. Kenapa tidak bisa tersebar ya kan? Itu tadi media promosi. media. Ya kan? Media itu butuh
konten. Iya. Bagaimana di kontennya itu, di galerinya itu ada, ya kan? Iya. Sementara kita yang mau minta masukan, bahkan mereka tuh perlu seperti konten-konten yang butuh. Malah video kecelakaan, kemalingan, orang disiksa yang ditengok, direkam. Iya, iya. Ya gimana? Dan kita pun dengan karya harus membayar. Iya, itu dia. Jadi dia nggak mikirkan proses kita gimana, udah jutaan berapa gitu. Bukan kita masalah uang, tapi nggak memikirkan gimana kita udah membuat karya itu. Ini paradigma. Hmm. Paradigma ini harus berimbang lah. Kita yang indie beda dengan kita yang minor, beda dengan yang mayor. Kayak gitu. Kita yang di bawah tidak ada label, jangan disamakan dengan orang yang punya label, kayak gitu. Kita punya Dewan Kesenian, ya kan? Dewan Kesenian berhak untuk mempublikasikan karya-karya kita. Nah, aku yakin Dewan Kesenian Dumai juga membantu mempromosikan karya kita, kayak gitu. Ya mudah-mudahan lah ini tersampaikan keluhan Okta. Jadi sebuah harapannya ke depannya, karya-karya ini kan tidak mungkin stagnan sampai di situ aja. Betul. Ya kan? Jadi solusi yang menarik buat kamu sendiri gimana nih karya-karya ini? Kalau aku saat ini BJ, kalau udah tahu alasannya mereka seperti itu, aku tetap berkarya, tetap memikirkan bagaimana membuat karya yang bagus sampai orang yang tahu kita, gitu aja caranya lagi. Do it Solusinya. yourself. Iya, masalah duit itu nanti aja. Yang penting kita terkenal aja dulu, gitu aja. Betul BJ. Kalau kita berharap, jujur nih aku udah ngemis BJ, udah bukan ngemis ya. Aku sempat nanya kenapa. Ada sampai yang akun verified aku pernah nanya, kenapa nggak bisa bantu nge-repost? Sampai pakai uang, sampai dikirim apanya priceless-nya harganya nggak bisa dibantu. Nanti terlalu banyak artis katanya. Nanti kalau kita naikkan terlalu banyak viral apa gitulah. Jadi nggak bisa gitu. Jujur aku bilang, kami di Rio ini kami butuh support bilang. Padahal banyak musik kebudayaan yang bagus di Riau ini banyak. Oh, banyak. Gitu, musik itu. Kita bandingkan kita di Sumatera ini. Yang paling bagus itu di mana? Yang media promosinya Minang. Orang Minang cover lagu Minang. Siapa yang mau promosikan? Orang-orang pasar pun mempromosikan, viral kan, membantu. Itulah gimana Bede? Mungkin itu. Udah kultur kita, budaya kita seperti orang itu. Minang itu orang Minang yang agak bagus lah nengok media promosinya. Contohnya kan ada band-band macam yang di Sumbar kan terkenal gitu. Di Riau ini masalahnya apa? Gimana ya? Acuh nggak acuh ya kayaknya. Cuek Siapa aja lu ya? siapa gua gitu. Padahal bukan orang. Karena mereka nggak yakin gitu. Mungkin karena bedanya di Jawa itu mungkin seni itu memang menghasilkan uang. Mungkin salah satunya itu faktor mempengaruhi di Riau ini BJ. Karena kota kita bukan kota wisata. Karena kita kota industri. Jadi ya gitu. Kalau kulturnya daerah yang wisata ya mungkin mau mereka mempromosikan itu karena itu untuk mengangkat wisata mereka kan. Industri, tapi sayangnya kenapa kota industri itu padahal mereka butuh hiburan, ya kan? Malah mendatangkan artis luar kota, kadang ibu kota provinsi, padahal kualitas kita yang di Riau nggak kalah bagus gitu. Contohnya malah yang dari Riau ini bisa sampai ke Malaysia gitu kan, terkenalnya. Apa yang salah BJ? Yang salah SDM-nya sendiri. Iya, sumber daya Manusianya. Jadi kita nggak bisa ngeluh lagi ya udah kayak gitu. Kalau memang butuh uang mereka kayak gitu. Jadi Ya, kalau kita nggak ada uang gimana? Berusaha lah anjing BJ. Berusaha sendiri lah kita lagi BJ. Inilah sampai saat ini aku melakukannya BJ. Berusaha sendiri kayak mana orang mengenal karya aku kayak gitu. Karya aku dan teman-teman aku. Oke? Itu. Ekona berapa orang di dalamnya? Sekarang aku tinggal bertiga. Cuman Ekona itu produksi, cuman talentnya itu di luar. Talent Ekona itu di luar. Dan sekarang aku gini. Pertama niatnya aku buat Ekona untuk mengangkat. Kenapa gunanya perempuan dulu? Karena perempuan lebih cepat viralnya kan, cepat terkenalnya, menjual gitu bahasanya. Kami coba, susah BJ.
kenapa ya orang di Jawa itu cepat gitu. Karena medianya, kita di sini susah menggendong, akhirnya jenuh penyanyi-penyanyi ini diajak karena kita paling kita bisa kasih makan, tidak bisa kasih uang kan, karena kita butuh produksi juga butuh uang gitu kan. Dan akhirnya aku kepikiran sama teman-teman aku, itulah terjadi aku buat band. Kenapa nggak aku sendiri yang mencoba? Aku buat band Everhard sama teman-teman aku. Kenapa tidak aku yang langsung terjun dulu? Niat aku kenapa nggak aku terjun dulu? Kalau aku berhasil baru aku bisa membantu yang lain. Itu niat aku. Ternyata aku bangun Everhard positif. Video pertama itu 22.000. Itu apa genrenya? Genrenya aku ngambil gotik. Yang pakai suara seriosa itu. cover Ariel itu ya? Apa? Iya, Noah. Ya. Apa judulnya itu? Tak ada yang abadi. Tak ada yang abadi. Awak tak vokalis pula ya. Ada segan aku sama Fajar. Kok diam nih? Ini kita berbagi dulu ya kan. Ya baru lucu-lucu. Kayak gitu lah BJ. Stop enggak kameranya? Dia kalau udah 20 menit berhenti. Ini kita baru jalan 15 menit kok. Oke BJ. Jadi keluhan tadi telah disampaikan, ya kan? Pasti ada sebab dan akibatnya, ya kan? Kenapa sebabnya seperti ini, ya kan? Jadi akibatnya apa, ya kan? Akibatnya kalau aku nilai ada nilai positif dan ada negatifnya. Positifnya kita harus berpacu lagi untuk mau berkreasi lagi, berkreativitas lagi, buat karya yang lebih lagi. Negatifnya tadi apa? Adalah jenuh aku. Iya. Gini juga, ya kan? Terpaksalah aku, kerjalah aku, nikahlah aku. Betul. Yang penting berasap rumah dapur, ya kan? Udahlah. Nah, di dua posisi ini aku udah menemukan jawaban untuk seorang Okta di Econa ini. Yang tadi, positifnya itu tadi, berkarya lagi. Nah, bagaimana seorang Okta meyakinkan kawan-kawan yang ada di Econa ini? Dulu berapa orang Econa? Dulu lumayan ramai lah BJ. Ada rame ya? 10-an. Ada 10 ya? Dengan talent ya? Dengan talent ini. Iya. Buka wedding juga itu kan? Iya. Tadi udah cerita kan? Pasti ada juga pengalaman khusus untuk melakukan wedding organizer kan gitu. Ketika berada di lapangan untuk membuat video klip tadi beda lagi, membuat film pendek beda lagi. Betul. Kan ya kan ada filmnya apa tadi di Anak Rantau sama One Day to Kill kan. Itu beda-beda tuh kan sensitivitasnya, alami nalurinya itu kan beda-beda tuh. Film, wedding sama Video klip. Nah, sekarang tinggal 3 orang, ya kan? Ada ini enggak? Ada keluhan tersendiri enggak bagi seorang Okta bagaimana bisa mengembangkan Econa ini lebih banyak lagi karya-karyanya dan mengembangkan kreativitasnya? Kalau saat ini aku nggak ada keluhan BJ. Alhamdulillah BJ ya. Semenjak kayak gitu, aku rajin buat video klip dan berkonsep atau apa, aku dikenal. Econa itu dikenal di Pekanbaru. Dan banyak yang memakai jasa Econa untuk Econa bukan dikenal di Pekanbaru aja. Dumai pun juga dikenal. Apalagi kawan-kawan yang bergerak di bidang sinematografi. Econa, ya kan pasti banyak. Iya. Kalau menurut aku itu karena dan saat ini banyak orang yang pakai jasa Econa. Adalah pokoknya yang di Pekanbaru ada yang memakai jasa video klip rata-rata Econa. Ya kadang memang nggak aku tampilkan label Econa, tapi karena mereka pakai jasa aku tergantung. Gitu. Kadang dia upload masing-masing punya mereka gitu. Iya. Jadi gini, kita menjual macam tadi Everhard ya kan, Econa. Kita menjual produk kita sendiri. Itu sampel. Iya, portofolio kita. Nah, kemudian ada perusahaan yang mau buat company profile kan nggak layak kalau kita masukkan Econa kan gitu. Tapi kecuali di endingnya itu ya video by apa kan bisa kita masukkan. Nah, ini kan misalnya proyek pengerjaan ini apa salah satu handphone ya kan, buat video apanya sinemanya ya kan bisa jadi. Betul. Video by itu dah. Jadi gini nggak apa Jadi serius kan, itu kan Mada.
kita bicara kreativitas, Betul. tadi udah bicara video ya kan. Kelemahan kita kan di situ tadi, karena kita untuk media promosi kita kurang. Kan sudah ditemukan tadi jawabannya, ya kan. Mungkin ini berhubungan juga dengan musik. Betul. Kawan-kawan yang punya album, punya karya, banyak musik, ya kan. Tapi ya jatuhnya di situ aja. Yang dikenal ya itu aja. Dan yang tahu pun dia-dia aja. Generasi muda nggak tahu tuh band-band lama, karya-karya yang lama, ya kan. Tapi bagaimana kita itu bisa meyakinkan kawan-kawan yang sudah berkarya bisa menghasilkan karya lagi. Satu pertanyaan Nita. Di Icona kan itu ada manajemennya kan. Kita mau buat konsep video klip. Konsepnya seperti ini woi. Ini gimana ini kan. Pastilah di lapangan itu nanti ada perbedaan Betul. pandangan ya kan. Bagaimana bisa menyikapi menyelesaikan masalah seperti itu? Biar ini pun bisa menjadi pembelajaran juga betul. buat kawan-kawan yang lain kayak gitu. Alhamdulillah BJ ya. Kalau aku syuting di luar, aku bakal sebelum syuting itu aku bakal briefing. Aku yang ngarahin. Misalnya aku komunikasi dengan kameramen, aku komunikasi dengan kalau teman aku biasa yang bikin cerita ada namanya Iwang. Dia yang bikin cerita, aku komunikasi. Setelah itu aku ngerahkan ke Iwang misalnya. Iwang nyarahkan kayak ini. Kalau misalnya kurang, aku yang ngarahin lagi. Karena aku yang editor juga gitu. Karena itu tadi kelebihan seorang editor tadi itu harus menguasai lapangan. Lapangan dan di ruangan kan kita harus tahu. Jadi imajinasi kita. Ngembang. Pasti perubahan itu pasti ada PJ. Pasti ada berubah. Kalau kita mau ke sini pasti ada berubah. Yang membuat berubah itu apa dasarnya? Tempat yang tidak disesuaikan. Misal kita inginnya di kafe, ternyata entah ada kendala ramai, entah nggak bisa kafenya atau apa, kita terpaksa pakai plan B, syuting di luar. Gitu. Tadi hilalang kayak gitu. Pakai plan B. Pakai plan B ya. Tapi asal tidak merubah konsep ceritanya. Gitu. Oke, jadi gini ada masalah nih. Karya-karya di Duma ini, ya kan? Karya-karya di Duma ini katanya banyak yang cover. Plagiat katanya kan, ikut-ikutan, ya kan? Bagaimana Okta bisa menjelaskan kepada kawan-kawan, netizen lah termasuk. Ini plagiat nih seperti ini, dia keikutan ini, kan gitu. Bagaimana Okta bisa menjelaskan sama netizen di luar sana, ya kan? Bahwasanya ini original. Dan ini ini kebetulan saja sih, tidak seperti mirip sama yang lain kayak gitu. Bagaimana bisa Okta jelaskan? Kalau menurut aku BJ tetap ada berkarya. Kalau dibilang plagiat, nada itu cuman adanya berapa? 7. Gitu kan 7. Kan gitu. Wajar, ada kesamaan itu wajar. Kalau dibilang masalah kesamaan ini sekarang yang lagi viral kan keke kan masalah keke kan kayak gitu. Gimana ya? Nggak bisa, maksudnya kecuali nada itu enak atau misalnya kita tiru kali karena kita udah berusaha juga untuk nggak sama kan, tapi ya karena sesuai irama lagu yang diciptakan itu ke situ cocoknya, gimana mau dipaksakan nggak kan? Tapi kalau menurutnya udah bagus, jalanin. Gitu. Ada masalah nggak itu buat kita? Biasanya kalau dipermasalahkan sama yang misal kita niru lagu yang orang udah terkenal, ya paling kan bisa di ngomongin baik-baik. Sampai saat ini kan macam contohnya Keke itu yang macam aku bukan boneka. Malah bukan orang Sony-nya sama yang Umarnya, bukan masalah dia yang ngeklaim video si Keke hilang kan. Nah gitu. Ternyata dengan ngomong baik-baik muncul lagi videonya di YouTube gitu. Alasannya memang ada salah sedikit kan ada sama sedikit lagunya dengan Aku Bukan Boneka yang dinyanyikan Rini kan. Ya, tapi nggak jadi masalah kalau menurut BJ. Kalau menurut aku ya BJ. Sebenarnya masalahnya apa tuh yang dihapus pertama tuh? Karena sama. Yang lagu Keke Aku Bukan Boneka dan lagunya siapa Rini itu yang Aku Bukan Boneka kan sama. Karena beberapa bar. Nah di situ kan ada juga sih aku nggak tahu, aku nonton juga nengok undang-undangnya ada. Tapi kalau kesamaan nada itu udah wajar. Karena Armada juga lagunya asal kebahagia ya gaya. Asal kebahagia. Lagu Cina kan, tapi nggak ada masalah gitu kan.
Kan gitu aja BJ. Yang komplain kita juga kan. Kita juga ya. Kita prinsip bodo amat gitu. Iya. Bodo amat. Ngapain urus ya kan? Iya. Kalau misalnya kita ada masalah di atas, kalau disuruh hapus ya hapus gitu ya kan. Gitu aja BJ. Kalau kita disuruh apa? Nah, itu BJ kelemahan kita satu. Nah, gimana tuh? Kita nggak melisensikan lagu kita. Itu perlu. Lisensi itu perlu ya? Iya, karena tiba-tiba mendadak viral. Gimana? Mendadak lagunya viral. Itu kalau kita lisensi apa namanya kita daftarkan ke ini hak cipta, Ya hak cipta. itu pasti mengeluarkan biaya lagi kan? Pasti. Ya mau nggak mau kan, karya kita original. Kalau dicipta orang gimana? Kalau mau ikhlas ya udah silain. Tergantung di kita lagi BJ. Kalau orang ngomen-ngomen Nggak jelas, tak jelas, jalan aja lah. cuek aja. Cuek aja. Ya, cuek aja. Karena pada intinya kita kan berkarya. Kita kan bukan mau macam-macam, ya kan? Betul. Apa namanya? Pernah dengar istilah pansos? Panjat sosial. Panjat sosial. Kan gitu. Ini buat kawan-kawan yang merangkul kita, apa namanya, dekat sama kita kan banyak tuh. Nanti dia tuh pansos tuh sama Koni katanya. Apalagi tahun Okta kan di Ekona nih udah banyak dikenal kan. Itu bagaimana tuh? Jadi BJ bukan aku munafik apa aja ya. Pertama aku memang gitu niatnya. Semua artis baru mau terkenal pasti panjat sosial sama artis lama. Sama kita, gimana kita harus terkenal, solusinya harus panjat sosial. Dulu aku niatnya gitu, nyanyi sama selebgram Pekanbaru. Akhirnya terkenal dengan luas lingkungan Pekanbaru. Bagaimana kita bisa meluas lagi? Ya, entah gimana caranya gitu. Dan alhamdulillah aku pernah juga buat video sama Maeli. Dan akhirnya aku menemukan seorang yang itu adik sepupunya Ivan Seventeen. Aku jumpa di situ, aku tanya, mau nggak Mas Ivannya collab sama kami? Ternyata mau. Karena kita butuh panjat sosial BJ gitu. Kalau nggak butuh panjat sosial siapa? Kita nggak dikenal. BJ siapa kayak gitu. Oke, gitu. Memang butuh. Itu panjat sosial tuh pasti butuh. Kalau menurut aku. Itulah media yang mempromosikan kita. Media orang ya, orang yang secara nggak langsung dia mempromosikan kita. Bukan media Sosial. Akun sosial bukan media berita apa, bukan. Media itu. Media personal. Personal. Oke, Dengan kita- followernya kita bisa tahu. Gitu. Oh iya, kita gandeng dia. Iya. Oke, jadi sah ya kalau kita panjat sosial sama orang. Iya. Tapi kalau orang yang panjat sosial sama kita, Nggak masalah BJ. Kan nggak dirugikan menurut BJ. Apa yang dirugikan? misalnya gini, ya kan? Nah, dia dekat sama kita. Setelah dia terkenal, ya kan, dia lupa sama kita. Kita mau ngajak dia kolaps, ya kan? Kita mau ngajak dia featuring, ya kan? Aku sibuk kali aku loh, nah, cuma itu. Kalau menurut aku ya itu urusan dia lagi. Gitu ya. Karena itu mungkin rezeki dia. Mau sampai kapan kayak gitu. Kita tetap berjalan aja. Ya udah kalau nggak bisa ya udah. Tapi ketika nanti aku mau ajak, bukan mau ya. Ketika aku ajak, aku nggak bisa gini-gini. Ketika aku sudah berjalan dengan yang lain, aku nggak diajak nih. Nah itu yang susah nih sekarang. Manusia nih. Manusia itu tempat salah semua. Salah semua. Laki-laki Selalu salah. perempuan Perempuan salah juga. lebih salah lagi perempuan, Iya. ya kan? Pas diajak nih, aku sibuk gini bla 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 bla. Ya udah nggak apa-apa, aku cari yang lain dulu. Pas aku udah berjalan sama yang ini, sombong nggak diajak. Tadi kan udah dibilang nggak apa-apa. Ya, gitu dia. Bodoh amat gitu aja lah pikir. Menurut aku itu. Tetap berjalan aja yang benar ya, berjalan yang benar sesuai dengan Real ya. kita baik. Rule-nya. Iya, rule aja. Jangan berubah gitu aja. Jadi gimana untuk kedepannya Ekona statusnya ada di Dumai atau di Pekanbaru? Saat ini aku memang fokusnya mau di Pekanbaru ini. Karena untuk di kota ini perkembangannya lebih cepat, dunia entertainnya lebih cepat gitu. Kita berjumpa dengan orang yang nggak itu aja. Kalau macam di Dumai kan kita nih masih patokan ya, maksudnya masih di lingkungan sekitar.
Ketika kita duduk di sini kita ketemunya sini. Ketika kita duduk di sini kita ketemunya di sini. Masih di situ aja. Kalau di Pekanbaru itu orang perantauan datang semua BJ. Orang dari luar kota, dari daerah semua datang. Kita setiap harinya berjumpa berbeda-beda. Tuh. Dan untuk mengembangkan karya kayaknya cocok di sana. Di Pekanbaru ya. Untuk di ibu kotanya lah gitu. Provinsi. Ibu kota Provinsi. Lebih menjanjikan lagi yang di Pekanbaru daripada di Dumai ya. Karena gini, kalau kita mau menggunakan jasa video klip di sini, bandnya mungkin nggak terlalu banyak di Dumai. Misalnya di Dumai kita mau buat video klip nih, berapa budgetnya? Ya paling satu dalam sebulan tuh mungkin nggak ada gitu, kosong kan. Kalau macam di Pekanbaru mungkin ada, pasti ada. Berapa buat video klip biasanya sama Ekona? Nah, ini aku punya itu negosiasi BJ. Karena aku juga pembuat musik gitu, musisi gitu kan. Komposer. Nah, bukan kayak mana. Pokoknya ketika orang cover kalau solo itu aku ngasih harga rendah aja. Karena kita nggak gimana ya? Kita bukan menjatuhkan pasaran. Bukan, tidak mau menjatuhkan Harga dia. Maksudnya bukan, gimana ya? Tidak untuk mensupport dia lah. Gini, aku cover nih, Bang. Berapa budgetnya? Ya kita negosiasi aja, nggak usah terlalu tinggi. Karena itu cover, kecuali original song Official. baru kita kasih sesuai konsep yang kita berikan gitu. Kita bisa nego. Karena itu mereka cover gitu kan. Masa kita kasih mahal gitu. Jadi kalau ini cover ya. Iya. Nah, ini kalau misalnya band Abang, band Storming mau buat video klip dengan Ekona. Nah, ya kan? Itu konsep video klip itu dari sutradara dari Ekona atau dari bandnya? Tergantung BJ, itu makanya Negosiasi tadi ya? Kita pasti rapat sebelum kita mau syuting, kita pasti rapat Tapi pasarannya berapa harga dari Ekona? Kalau untuk video klip ya disebutkan ya, Sebut aja 3 juta ke atas. 3 juta ke atas itu di luar alat band. Kalau band ya, kalau solo kan paling bawa mic atau apa ya tergantung konsep. Iya. Pokoknya 3 juta ke atas itu produksi. Oke. Produksi aja, kameramen sama edit. Tapi kalau untuk bawa alat ya Itu alat sewa. Equipment terserah band ya kan. Iya. Mudah-mudahan dari 3 juta bisa menjadi 30 juta. Amin. Bahkan 300 juta. Amin. Ya kan? Biar berkembang juga kita ini. Semakin banyaknya orang-orang yang mau buat video klip dengan Ekona, band-band yang mau membuat video klip dengan Ekona, ya pastilah kita mempunyai skill dan keterampilan yang tersendiri kan gitu. Oke, untuk selanjutnya gini lokasi di Dumai dan di Pekanbaru ini kan tidak jauh, ya kan? Ada sekitar 4 atau 5 jam. Apalagi sekarang kan udah ada jalan tol, ya kan? Sanggup nggak Ekona ngerjain video klip itu dalam 1 hari 2 tempat? Misalnya jam pagi di Pekanbaru, nanti siang sampai sorenya ke Dumai. Nggak bisa BJ. Kita nggak bisa memaksakan yang kayak gitu. Karena kita bukan nengok para pekerjanya juga, bukan para krunya, tapi kita nengok kondisi talentnya. Karena kita harus mengoptimalkan talentnya, gitu. Kalau dia sakit gimana kan? Oh gitu. Kita harus nengok fit dari talentnya. Kalau krunya kita kan masih bisa punya cadangan, kameramen nggak bisa, kita pasti bisa pakai yang lain gitu kan. Gitu sih. Kemudian gini ada lagi pandangan orang lain, ya kan? Pandangan yang berbeda, ya kan? Itu cover-covernya kenapa band-band orang Pekanbaru, ya kan? Nah, ini kok ada juga lagi film orang Dumai. Ekona ini siapa sih? Ntar dulu. Jadi bisa nggak Okta jelaskan, ya kan, kepada kita semua di sini, Ekona ini bukan orang Dumai, ya kan? Tapi orang Dumai macam mana gini ya? Ekona ini bukan hanya berawalnya Ekona itu orang Dumai, gitu kan. Cuman udah merantau, bertemu tim-tim orang baru, kita kembangin. Dan niatnya bukan untuk di Pekanbaru aja, kita tujuannya untuk Riau. Kalau berhasil di Riau, baru kita meluaskan gitu BJ. Nusantara. Iya, kan gitu niatnya kan gitu. Gitu.
dan kita harus mampu juga BJ. Itu satu media promosi. Media bagaimana kita harus bisa menjadi media pendukung juga. Problem yang tadi itu. Iya. Yang pertama tadi kan udah Okta ceritakan. Media promosi Iya, ini iya. itu sedikit aja pakai duit, segala macam pakai duit ya kan Iya. dia butuh konten. Ya, itu lucu kan BJ. lucu, Udah. lucu kali pun. Lucu. Jadi itu pasti masih jadi masalah. Iya. Nah, sudah ada masalah pasti ada solusinya ya kan. Solusinya tadi itu kita tetap berkarya aja, Berkarya. terus berkarya aja terus. Oke, kita sekarang bicara output ya kan. Karya ini sudah jadi, ya kan. Ekona memberikan izin nggak kepada orang lain karya yang sudah diterbitkan di di YouTube, di channelnya itu di-download, ya kan, di-download kemudian di-repost sama yang lain. Oh, kalau itu nggak mengizinkan BJ. Oh, ya kan. Enggak. Itu pernah yang anak rantau itu sampai 3. Sama orang Jawa sama orang di mana kemarin ya, di Kalimantan itu memang grup anak rantau itu bela diri kan, bela diri ada komunitas apanya itu di-upload sama mereka dan aku report dan sempat aku komunikasi, tolong dihapus ya, bilang. Lebih bagus kamu mensupport hasil karya original yang channel yang di original, kenapa kamu harus ngupload ulang gitu. Dihapusnya akhirnya. Ngomong baik-baik, intinya kita ngomong baik-baik. Itu Jawa tuh. Iya. Kita kalau nggak ngomong baik-baik kita nggak ada solusinya. Tapi kalau kita ngomong sama kita mau cover, kita cover sebetulnya lebih baik kita minta izin kan. Dulu kami sama Fagetos juga minta izin sama yang Noah waktu itu nggak direspon, cuman kami tetap akhirnya mereka balas gitu kan. Yang Fagetos kami minta izin, yang lain-lain minta izin. Sama Noah tuh yang terakhir ini Everhard yang Noah ini. Yang Noah tuh waktu itu pas sudah jadi ada dia ngomen gitu aja. Pas yang apa? Yang macam Vegetos saya minta izin melalui DM melalui apa gitu. Pasti minta izin. Gitu ya. Selalu minta izin aja. Tapi itu harus tahu juga nih kawan-kawan di Dumai nih yang cover-cover nih. Ya Lebih kan? lebih baik minta izin gitu. Tapi kalau enggak kan udah ada juga sistem dari YouTube kan sudah ada juga Laporan nih copyrightnya itu. Nah, gitu aja. Oke, Ta. Kemudian kalimat terakhir nih, pertanyaan terakhir lah untuk Okta. Aus BJ. Keren ini aku. Tadi kan udah dibilang tadi. Iya. Kita mau minta TS tadi. Nah, atro dulu Nal, bawah Nal, TS. Sumpah. Ya kan? Awak pun juga haus juga ya nih. Awak dari tadi ngopi aja dari si Yoga tadi. Tolong Nal. Ya, apa BJ? Jadi terakhir ini Tak. Sebelum video ini kita akhiri. Harapan yang terbesar dari dalam hati seorang Okta untuk menjelaskan kepada pelaku karya, pelaku kreator-kreator yang ada di Dumai. Apa harapan yang paling dalam untuk kami-kami yang ada di Dumai ini? Sebetulnya kalau ditengok tetap berkarya aja terus. Karena semakin lama dunia itu semakin maju, media digital, media untuk mempromosi itu udah banyak, tidak macam dulu gitu. Sekarang tuh sebetulnya senang, cuman kita belum tahu celahnya aja. Tetap terus berkarya sampai ya gimana, sampai umur dah tua pun berkarya aja gitu, berkarya aja, semangat aja terus. Gitu. Semangat. Karena jangan sampai jenuh. Pasti musik atau apalah semuanya pasti ada jenuhnya karena nggak menghasilkan apa-apa. Bagaimana kita harus berusaha menghasilkan gitu. Ya, semangat aja gitu. Yang penting kita berkarya, fokus di jalannya, nggak usah peduli. Konsisten ya. Aku dulu nggak konsisten. Ya. Yang nggak konsistennya gimana? Yang nggak konsisten. Kadang aku sebentar video klip, kadang sebentar buat film. Nggak apa-apa, kalau aku menurut itu nggak apa-apa, karena itu karya. Kadang wedding, ya karena gimana di situ uangnya. Dengan wedding. Ya betul betul ya. Oke, betul. Oke, Ta, thank you Ta. Oke, thank you. Besok kita ada waktu kita jumpa lagi ya kita ya. Oke, thank you Ta. Close the door. Lucu dia serius ya.